Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita yang kelima ini. Ada saya sendiri, Aryo Syah Muhammad. Waalaikumsalam. Ada saya, Reza Ilham Firmansyah. Ada aku, Rida Putri Andini. Ada saya, Khairuni Sarahmina Sution. Oke, jadi di podcast kelima ini kita bahas apa sih, Ja? Kalau di podcast kelima ini sih kita bahasnya tentang media transmisi, yuk. Media transmisi ya? Nah, ya. Di media transmisi ini kayaknya sih ya, cuman ada 2 sub bahasan pokok yang harus kita jelasin. Nah, untuk yang pertama tuh ada media apa tadi? Transmisi wired ya. Nah, yang kedua tuh kalau nggak salah transmisi wireless. Oke, emang cuman dikit ya, cuman kabel sama nirkabel. Iya, tapi ini yo apa namanya? Macamnya tuh banyak. Jadi ya lumayan lah. Udah, kalau gitu gue jelasin pendahuluan dulu deh. Jadi apa itu transmisi data? Jadi transmisi data itu adalah proses di mana kita melakukan pengiriman data dari salah satu sumber ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Dan keberhasilan dari transmisi data ini itu tergantung kepada kualitas signal yang ditransmisikan dan karakteristik media transmisinya. Oke, jadi tadi yang udah dijelasin Reja, itu ada media transmisi wire dan wireless. Mungkin untuk Rida nih, coba Rida, yang wire tuh ada apa aja sih? Dijelasin dulu kali ya wire itu apa. Iya, ya. Dijelasin dulu kali ya wire itu apa. Iya, jelasin dulu wire itu apa. Jelasin dulu. Oke, media transmisi wire tuh media transmisi guided. Guided tuh artinya media yang menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik melewati open wire. Twisted pair kabel gitu, kayak pasangan kawat terpilih. Nah, itu ada coaxial kabel, kayak kabel koaksial dan fiber optik. Itu kabel serat optik gitu. Nah, terus media transfer itu sinyal yang melewati media-media tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas media fisik. Terus open wire atau twisted pair dan coaxial kabel itu menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran sinyal listrik. Terus ada optical fiber atau serat optik, itu menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk sinyal cahaya. Gitu guys. Oh gitu, ya. Mungkin untuk jenis-jenisnya dari pertama dulu deh nih. Pertama itu ada open wire. Nah, open wire itu dia kabelnya itu disangkutin pada tiang penyangga yang tidak memiliki pelindung dan proteksi dari gangguan sinyal lainnya. Jadi ini transmisi ini tuh dialirin pada satu kabel. Nah, di mana kabel ini yang mana kabel dengan kabel lainnya digantungkan dengan suatu zat tertentu. Jadi seperti tiang listrik ya, pada dasarnya tiang listrik. Ya. Lalu ada twisted pair. Nah, twisted pair ini dia itu kawat tembaga yang dililit berpasangan. Nah, jadi kenapa dililit? Maaf ya, tadi mau nambahin tuh kalau apa namanya? Kalau di jaringan tuh bukan kabel listrik sih. Seharusnya optical fiber, kabel optik. Oh iya. Itu aja. Ya. Lanjutin. Oh iya, optical fiber ya. Oh iya benar. Jadi tadi kenapa twisted pair itu dililit? Kan dia kawat tembaga yang dililit berpasangan. Kenapa dililit? Itu karena untuk mengurangi kelemahan terhadap noise elektris, baik itu yang berasal dari dalam kabel atau dari luarnya. Terus selanjutnya ada twisted pair ya. Tadi udah aja twisted pair aja. Sekarang udah ya twisted pair-nya. Udah. Oh, yang sekarang koaksial kayaknya. Dari jenis-jenisnya ya, jenis-jenis twisted pair udah. Oh belum nih, belum. Dari kayak UTP sama STP. Nah. Oh iya belum. Ini
Mungkin Ica bisa jelasin kan nih UTP sama STP itu apa? Boleh. Jadi twisted pair itu ada 2 jenis. Yang pertama ada UTP. Jadi UTP ini hanya lilitan antar kabel untuk menghindari crosstalk. Tidak ada perlindungan, interferensi, atau induksi sinyal dari luar kabel. Sedangkan untuk STP itu sendiri, selain dililitkan juga punya proteksi terhadap induksi atau interferensi sinyal dari luar. Kabel dilindungi pula oleh lapisan berupa kertas aluminium foil sebelum jaket pembungkus luar. Oke, berarti sekarang lanjut aja ya ke jenis selanjutnya. Yang ketiga itu ada koaksial. Nah, koaksial ini itu kabel yang isinya itu ada dua buah konduktor, yang satunya itu terletak di tengah dan yang di tengahnya terbuat dari tembaga keras. Lalu konduktor kedua itu melingkar di luar isolator pertama dan tertutup dengan isolator luar. Nah, jenis koaksial ada 2, yang itu pertama digunakan untuk transmisi analog, dan yang kedua itu untuk transmisi digital. Untuk analog itu contohnya seperti kabel antena TV yang eksternal, dan untuk yang digital itu contohnya seperti kabel dari jaringan komputer. Oke. Kayak lapisan-lapisan koaksial perlu dijelaskan nggak sih? Untuk yang terdalam perlu ya? Boleh Boleh aja, ya, boleh. boleh. Kalau paham sih boleh, monggo. Ya. Kalau dari maksudnya fungsional kabelnya ya. Di tengahnya tuh ada namanya center core. Nah, ini tuh fungsinya buat kayak menghantarkan sinyalnya. Nah, untuk yang di keduanya itu ada dielectric insulator. Jadi itu buat kayak apa namanya? Kayak meredam biar nggak terjadi interferensi gitu. Nah, setelah dielectric insulator itu terdapat metallic shield. Nah, metallic shield ini biasanya biar nggak apabila kena patukan burung ya, itu biar nggak langsung lubang ke dalam inti core-nya. Nah, setelah dikasih metallic shield, ada plastik jaket. Nah, ini gunanya biar gak panas dan meredam dari air lah, biar gak kehujanan gitu. Oke. Jadi koaksial lapisannya banyak banget ya. Ya, benar. Ada 4 kurang lebih. Oke, lanjut ke fiber optik. Mungkin bisa dibantu, Rida? Fiber optik apa yang dia jelasin? Kayak ini Serat optik ya? terbuat dari apa gitu. Ya. Oh, oke. Fiber optik itu terbuat dari gelas silika atau bahan transparan lain. Terus membawa berupa sinyal cahaya pada panjang gel sekitar 0,8 sampai 1,6. Terus kapasitasnya juga sangat besar. Terus tidak terjadi X-talk. Terus juga ukuran fisiknya sangat kecil. Gitu guys. Oke. Thank you. Nah, selanjutnya kayaknya harus jelasin ini deh yuk. Yang media transmisi wireless. Kayaknya belum sih. Oke, berarti sekarang kita pindah ke wireless. Tadi kan yang wire udah ya, sekarang kita yang ke wireless. Ya. Nah, jadi media transmisi wireless itu disebut juga sebagai unguided transmission. Yang unguided transmission ini itu suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel sama sekali dalam proses transmisinya. Nah, jadi media ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau bahkan di air. Nah, untuk transmisi itu sendiri, antena ini menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media. Yang medianya tersebut tadi itu adalah udara, ruang hampa udara, atau air. Lalu, sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Nah, untuk selanjutnya tuh kita ada jenis-jenis dari media transmisi data wireless. Nah, untuk jenis-jenis dari media
data wireless nih bisa disebutkan nggak, Ca? Boleh. Jadi jenis media transmisi data wireless ini ada 6. Yang pertama ada gelombang mikrosatelit, yang kedua ada gelombang microwave, yang ketiga ada infrared, yang keempat ada Bluetooth, yang kelima ada Wi-Fi, yang keenam ada WiMAX. Oke, mungkin bisa sekalian dijelasin singkat apa sih itu mikrosatelit, apa itu gelombang mikro, dan apa itu infrared. Oke, untuk gelombang mikrosatelit itu, satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Selanjutnya ada gelombang mikro. Jadi microwave merupakan high end dari RV atau radio frekuensi sekitar 1 sampai 30 GHz. Transmisi dengan microwave memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada alokasi frekuensi, yang kedua interference dan keamanan, yang ketiga harus strike line, yang keempat jarak tanpa radiator antara 10 sampai 100 km. Kalau yang ketiga ada infrared. Infrared adalah generasi pertama dari teknologi koneksi nirkabel yang digunakan untuk perangkat mobile. Infrared sendiri merupakan sebuah radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari gelombang merah, namun lebih pendek dari gelombang radio. Yang keempat ada Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless yang beroperasi dalam frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Ada yang mau lanjutin nggak? Rida kayaknya boleh deh. Sedikit dah. Oke, boleh. Yang terakhir ini ada WiMAX ya. WiMAX Wi-Fi atau belum. singkatan. Sekarang Wi-Fi dulu, Rit. Ya, Oh iya, sorry. Maaf. Ada Wi-Fi. Atau wireless fidelity. Itu adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Lalu selanjutnya itu ada WiMAX nih yang terakhir. WiMAX atau singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan jangkauan yang luas. WiMAX ini merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar. Terus dengan kecepatan data yang besar sampai 70 Mbps, WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband atau backhaul, segitu aja sih. Untuk dari Oke, ternyata pembahasannya kita sampai situ aja. Terakhir ini WiMAX. Jadi emang tadi kan udah cuma dikit ya, kita cuma ngebahas media transmisi wired dan juga wireless. Dan jadi udah nyebutin masing-masing dari jenisnya. Dan ternyata itu aja pembahasan dari kita, dari podcast yang kelima kita ini. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.